Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya berada di ruangan Sekretaris Daerah Bapak Muhammad Maisal Rashid, atau biasa dikenal dengan sebutan Pak Rudi. Gitu. Nama Pak Rudi ini nanti kita kupas belakangan, tapi saya berada di sini khusus untuk membicarakan hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-391 ya, Pak? 390 pada 13 Oktober 2022 mendatang. Nah, Pak Sekda, bicara perkembangan Kabupaten Tangerang sejauh ini, perkembangannya seperti apa, Pak? Bisa dikupas sedikit? Ya, terima kasih Mas Eko dan teman-teman semua dari Warta Kotanya. Kami mendapatkan satu kehormatan kehadiran Bapak di Kabupaten Tangerang, dan momentumnya tepat nih, bahwa 2 hari lagi kita akan melaksanakan ulang tahun Kabupaten yang 390. 390 ini tepatnya adalah tanggal 13 Oktober tahun 2022. Nah, karena Mas sudah hadir di sini, saya perlu sampaikan juga bahwa tugas-tugas pemerintah daerah dalam hal melayani masyarakat pada periode Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini telah disusun dan ditetapkan RPJMD. RPJMD ini mengacu kepada visi misi Pak Bupati. Dari RPJMD ini dituangkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah yang tahunan. Nah, tahun 2022 ini RPJMD Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini sudah memasuki tahun yang keempat, ya. Tahun yang keempat ini sudah dijalankan hampir secara keseluruhan. Jumlah persentase dari program unggulan yang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati laksanakan ini hampir 85%. Nah, nanti akan saya sampaikan secara rinci. Nah, dari visi misi Pak Bupati, berikutnya juga dijabarkan dalam bentuk RPJMD dan dijabarkan lagi dengan Renstra, dengan rencana kerja pemerintah daerah, dan juga diaplikasikan dalam bentuk anggaran tahunan ini. Ada program kegiatan yang menurut Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini diharapkan oleh sebagian masyarakat untuk bisa dijadikan sebagai program unggulan. Program unggulan ini ada 10, ya. Saya sampaikan di sini langsung aja, Mas Eko. Yang pertama adalah program unggulan Tangerang Religi, ya. Yang kedua adalah gerakan sekolah menyenangkan yang sering kita sebut dengan singkat GSM. Yang ketiga adalah gerakan Tangerang Sehat, dan yang keempat adalah Tangerang Mandiri Tahan Pangan yang kita kenal dengan Tangerang Mantap. Nah, berikutnya yang kelima adalah gerakan pembangunan masyarakat pantai, yaitu Gerbang Mapan, ya. Berikutnya yang keenam adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset, yang kita sebut dengan Optima. Dan yang ketujuh, gerakan berantas kawasan padat kumuh dan miskin yang kita kenal dengan Gebrak Pakumis. Yang selanjutnya adalah pengendalian kemacetan lalu lintas Pekat Lantas, dan yang terakhir adalah yang ke-10, produk inovatif dan kreatif. Saya perlu sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan 10 program unggulan itu, tadi sudah saya sebut di awal bahwa hampir mencapai 85% gitu kan. Progres masih tetap berjalan. Untuk Tangerang Religi ada indikator-indikator yang harus dijalankan oleh seluruh OPD terkait ini. Yang pertama adalah indikatornya adalah seberapa jauh pemerintah daerah ini memberikan atensi kepada guru ngaji, supaya guru ngaji ini mendapatkan atensi, mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah daerah, dan pada akhirnya dia akan melaksanakan tugas dengan optimal untuk bisa mengajar, edukasi, untuk bisa juga bertemu dengan anak-anak didiknya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan atensi pemerintah daerah. Itu salah satunya. Yang kedua indikatornya adalah pengembangan diri siswa baca tulis Al-Quran. Ini juga sedang dijalankan gitu kan.
Dan yang ketiga adalah pembangunan sarana sanitasi pada pondok pesantren. Nah, pembangunan sanitasi pondok pesantren ini setiap tahun kita laksanakan lebih kurang sekitar 150. Setiap tahun kita laksanakan itu. Sehingga kalau misalkan 4 tahun berarti sudah 600. Itu yang secara kolektif kita laksanakan. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kita laksanakan secara parsial. Nanti akan kita jumlahkan. Nah, untuk Tangerang Religi sampai dengan tahun 2022, insya Allah ini akan mencapai 75,18%. Jadi nanti tahun 2023 sisanya akan mencapai sekitar 100,09%. Artinya visi misi RPJMD program unggulan Pak Bupati ini tahun 2023 dari aspek Tangerang Religi bisa selesai 100%. Saya lanjutkan, Pak. Ya. Untuk gerakan sekolah menyenangkan GSM ada beberapa indikator di sini. Yang pertama adalah pembangunan sarana gedung sekolah di seluruh Kabupaten Tangerang. Artinya SD, SMP yang menjadi domain atau kewenangan Kabupaten Tangerang. Berikutnya penambahan ruang kelas sekolah. Berikutnya lagi rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah. Dan selanjutnya beasiswa pendidikan berprestasi dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selanjutnya fasilitasi sekolah ramah anak dan sekolah sehati. Nah, ini untuk gerakan sekolah menyenangkan, alhamdulillah sampai dengan tahun 2022, insya Allah sampai dengan akhir Desember ini sudah mencapai 94,80%. Nah, ini untuk gerakan sekolah menyenangkan. Dan selanjutnya yang ketiga adalah gerakan Tangerang Sehat. Tangerang Sehat ini ada beberapa indikator yang menjadi skala prioritas Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk bisa dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Tangerang. Ada beberapa memang. Yang pertama indikatornya adalah kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. Nah, ini ada masyarakat yang tidak mampu setelah dicek oleh kepala desa, dicek oleh camat, dicek juga oleh dinas kesehatan, kita alokasikan, kita akomodir dalam bentuk program Jamkesda, jaminan kesehatan daerah. Ini menjadi domain, menjadi kewenangan kepala daerah untuk memberikan atensi kepada masyarakat di bidang kesehatan. Berikutnya, indikator lainnya adalah kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu, tapi ini bisa juga kita melakukan support melalui anggaran BPJS. Berikutnya adalah aksi konvergensi stunting. Nah, stunting ini juga sekarang Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati betul-betul sedang melaksanakan untuk upaya pencegahan stunting di semua wilayah di Kabupaten Tangerang. Upaya program ini melalui bottom up, melalui program kegiatan yang dilakukan oleh Posyandu, oleh Puskesmas, juga oleh Dinas Kesehatan. Yang intinya bagaimana masyarakat kita ini mendapatkan asupan gizi, bagaimana masyarakat kita ini mendapatkan perhatian dari kesehatan supaya resiko stunting itu bisa kita cegah. Ini juga sedang dijalankan oleh pemerintah daerah. Berikutnya adalah desa bebas buang air besar sembarangan. Ini juga sudah dilaksanakan oleh kita. Dan berikutnya adalah pembangunan rumah sakit. Sebagaimana kita maklum bahwa di Kabupaten Tangerang ini sudah ada rumah sakit daerah sebanyak 3. Yang pertama adalah Rumah Sakit Daerah Tangerang, Rumah Sakit Daerah Balaraja. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Daerah Paku Haji di wilayah Pantura. Dan yang terakhir, insya Allah mohon doanya semua bahwa Pak Bupati, Pak Wakil Bupati akan membangun tahun sekarang dan tahun besok itu akan melaksanakan rumah sakit daerah pusat pemerintahan yang tempatnya ada di Tiga Raksa. Insya Allah ini akan kita bangun sehingga jumlah rumah sakit umum daerah di Kabupaten Tangerang jumlahnya ada 4 rumah sakit. Ditambah lagi rumah sakit pelayanan kesehatan lainnya, rumah sakit swasta jumlahnya secara keseluruhan dengan rumah sakit daerah adalah sebanyak 26. Tambah lagi 44 puskesmas yang melayani masyarakat sebanyak 3.600.000 kurang lebih ini. Nah, ini
upaya-upaya pemerintah daerah dalam hal memberikan perhatian khusus kepada kesehatan dalam hal fasilitas kesehatan. Ini sedang kita jalankan juga. Berikutnya adalah optimalisasi alat-alat kesehatan, sarana prasarana, juga sumber daya kesehatan, obat, puskesmas ramah anak, dan lain sebagainya. Ini Tangerang Sehat sampai dengan tahun 2022 prosentasenya sudah mencapai 84,17%. Ya. Saya lanjut. Ya, yang keempat adalah Tangerang Mandiri Tahan Pangan. Untuk mensupport Tangerang Mandiri Tahan Pangan ini ada beberapa indikator kegiatan. Salah satunya adalah pengembangan kawasan agropolitan. Yang kedua adalah bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembangunan pusat kawasan metropolitan. Mohon maaf, ini Puskagro ini. Yang berikutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana Puskagro. Dan berikutnya adalah pemberian insentif pada lahan LP2B. Dan yang terakhir adalah pembangunan daerah dari sisi irigasi. Ini juga sedang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan nanti 2022 Desember ini untuk Tangerang Mandiri Tahan Pangan mencapai 93,90%. Berikutnya adalah gerakan pembangunan masyarakat pantai, Gerbang Mapan. Ini yang spesial. Silakan lanjut dulu, Mas Sekda. Ya. Jadi dari program unggulan gerakan pembangunan masyarakat pantai ini ada beberapa indikator yang menurut kami pemerintah daerah ini perlu menjadi perhatian khusus. Yang pertama adalah indikatornya adalah konservasi penanaman mangrove. Karena kita lihat kan supaya ada upaya-upaya penanaman mangrove supaya mengurangi tingkat abrasi, bibir-bibir pantai bisa terjaga dan sebagainya. Berikutnya adalah pembangunan sentra budidaya perikanan. Berikutnya adalah desain ketapang urban aquaculture. Berikutnya pembangunan ketapang urban aquaculture, penataan lahan ketapang, saya kira ini masih satu objek, pemeliharaan dan operasionalisasi kegiatan di wilayah pesisir, pemberdayaan budidaya ikan, pemberdayaan budidaya ikan hias, pemberdayaan nelayan, sumber daya maksudnya di sini, dan pemberdayaan pengolah ikan. Ini sampai dengan akhir Desember 2022, insya Allah ini mencapai 90,84%. Pak Sekda, sebelum dilanjut, Iya. terkait penataan masyarakat pesisir ini. Iya. Di akhir Oktober nanti, Pemkab Tangerang akan menjadi tuan rumah. Siap. Nah, itu bisa dijelaskan. Apa manfaatnya buat warga di sekitar? Iya. Memang ada program ini kolaborasi dengan program kita sebelumnya, yaitu program Gerbang Mapan, artinya Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai. Dan secara fakta juga bahwa Pak Bupati juga sudah dikukuhkan sebagai Wakil Presiden PEMSI pada tahun 2020-2021, gitu kan. Lokus yang akan menjadi tujuan dari tamu-tamu negara luar seperti di 12 negara Asia Timur, 53 kepala daerah wilayah pesisir akan datang ke kita, ke Desa Ketapang pada tanggal 25 sampai tanggal 29. Nah, konsen dari penataan wilayah pesisir di Desa Ketapang ada 3 komponen. 3 komponen ini yang menjadi menjadi skala prioritas kita, ya khususnya bagi daerah-daerah kabupaten kota se-Asia Timur itu. Yang pertama adalah terkait dengan seberapa jauh pemerintah daerah ini bisa memfasilitasikan infrastruktur di lokasi Desa Ketapang. Infrastruktur jalan, infrastruktur kolam, infrastruktur penataan di wilayah Ketapang itu, apakah itu nanti kita menanam mangrove, apakah kita itu normalisasi di bibir pantai dan lain sebagainya supaya alur perahu nelayan ini bisa berjalan lancar dengan sebaik-baiknya.
Yang pertama itu infrastruktur. Seberapa jauh pemerintah daerah itu memfasilitasikan untuk kepentingan infrastruktur di lokasi tersebut. Yang kedua, seberapa jauh pemerintah daerah bersama masyarakatnya ini konsen terhadap lingkungan. Ya, artinya lingkungan ini antara lainnya adalah bagaimana caranya sanitasi ini bisa dijalankan di lokasi tersebut. Itu yang kedua konsennya. Yang ketiga nih yang terpenting. Yang ketiga terpenting ini adalah seberapa jauh pemerintah daerah dapat mampu memfasilitasikan masyarakat setempat, masyarakat nelayan, bisa mengoptimalkan potensi-potensi lokal seperti tangkapan ikan itu menjadi komoditas ekonomi mereka. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa melaksanakan aktivitas dengan memanfaatkan hasil tangkap ikan, bisa memanfaatkan tanaman mangrove yang ada di situ, sebagai wujud nyata roda perekonomian setempat itu bisa dijalankan. Artinya dari sisi pemberdayaan masyarakat. Nah, 3 komponen ini, 3 konsentrasi ini yang menjadi PR besar pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya untuk bisa kita jalankan dalam rangka kita jangka pendeknya adalah menerima tamu-tamu di luar negara nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober. Tapi jangka panjangnya kita harus bahagia, harus bangga ada lokasi yang bisa kita tata oleh masyarakat setempat menjadi potensi roda perekonomian di wilayah tersebut. Itu yang terpenting. Bisa lanjut Pak yang lainnya? Lanjut Pak. Yang keenam adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan dan manajemen aset. Ini Optima. Ada beberapa kegiatan memang yang mendasarinya adalah penyediaan pelayanan terpadu, perizinan, dan juga melaksanakan non-perizinan yang berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berikutnya terlaksana sistem pemerintahan berbasis elektronik dan selanjutnya pengelolaan manajemen SDM terintegrasi. Selanjutnya pengelolaan perencanaan dan monep terintegrasi. Ini sampai dengan Desember insya Allah tahun 2022 ini mencapai 83,25%. Yang ketujuh adalah gerakan berantas kawasan padat kumuh dan miskin, Gebrak Pakumis. Gebrak Pakumis di sini ada beberapa indikator yang dijadikan dasar kita untuk melaksanakan program ini. Yang pertama adalah kita konsen terhadap bedah rumah berbasis kawasan. Yang kedua adalah pengembangan pekarangan pangan lestari di kawasan kumuh. Yang ketiga adalah pengadaan air minum berbasis kawasan. Ini sedang kita jalankan oleh PDAM, oleh AITRA, dan oleh Dinas Perkim terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih. Dan yang keempat adalah sanitasi masyarakat berbasis kawasan. Ini sampai dengan Desember 2023 direncanakan sudah mencapai 92,10%. Berikutnya yang ke-8, kita peduli permasalahan sampah. Ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah optimalisasi TPS 3R persampahan. Kedua adalah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. Berikutnya koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sampah berbasis Magot. Dan yang terakhir adalah revitalisasi TPA Jatiwaringin. Ini rencananya sampai dengan Desember 2022 mencapai 75,07%. Yang 9, pengendalian kemacetan lalu lintas. Indikatornya adalah pembangunan area traffic control system. Berikutnya pembangunan peningkatan jalan kabupaten, penanganan kemacetan lalu lintas, pembangunan flyover Cisauk. Itu flyover Cisauk akan kita bangun mulai tahun sekarang, nanti sekarang proses tender lelang sampai dengan tahun 2023. Dan rencananya kita akan juga bangun underpass di Bitung, karena kredit sekali. Pengadaan lahannya kita sudah siap di daerah Bitung. Pembangunannya nanti kita koordinasikan dengan pemerintah pusat. Karena untuk di Cisauk, dari pembebasan lahan, flyover itu, sampai dengan pembangunan itu menggunakan APBD 2. Tapi kalau untuk underpass di Bitung, kita sudah konfirmasi dengan pusat, kita yang menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang akan membangun. Nanti kita akan koordinasikan lebih intens dengan pemerintah pusat. Yang terakhir adalah produk
inovatif, dan kreatif. Ini ada beberapa indikator, bantuan promosi usaha mikro, optimalisasi GTG, pengembangan klaster usaha mikro, peningkatan akses pembiayaan koperasi, peningkatan akses pembiayaan koperasi UMKM, dan penilaian koperasi sehat, inovasi daerah, dan digitalisasi pelayanan UTPP. Nah, ini insya Allah 2022 Desember akan mencapai 76,27%. Sehingga tahun 2022 akhir Desember, insya Allah program unggulan ini mencapai 85,08%. Sisanya yang 15% ini akan kita tuntaskan nanti tahun 2023 dan sudah dialokasikan anggarannya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dibahas dengan teman-teman dari legislatif dan sudah disetujui, tinggal kita menunggu paripurnanya. Setelah paripurna itu jalan, insya Allah nanti 2023 kita akan mencapai secara keseluruhan 10 program unggulan ini akan mencapai 104,09%. Saya kira itu mungkin Mas Eko yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita sama-sama dalam rangka membangun di Kabupaten Tangerang. Siap. Pak Sekda, terima kasih atas penjelasannya. Dari 10 program unggulan, kita tidak bisa mengesampingkan masih ada persoalan yang muncul, Pak Sekda. Kendala-kendala seperti banjir, sampah di TPA Jatiwaringin yang hampir penuh. Nah, dari pihak Pemkab menjelaskan ini ke masyarakat bahwa masyarakat Pemkab sudah bekerja tapi tetap ada masalah. Nah, ini seperti apa dari pihak Pemkab? Iya. Saya perlu sampaikan juga bahwa dalam penanganan banjir, memang wilayah Kabupaten Tangerang, mohon maaf kalau saya ikut intervensi kepada kabupaten yang lain, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan memang sering kalau hujan besar dan volumenya tinggi, ada beberapa kantong-kantong yang banjir sebelumnya. Tapi setelah dibahas oleh Forkopimda, oleh Pak Bupati, sehingga ada upaya-upaya untuk menurunkan tingkat banjir tersebut dengan program normalisasi. Normalisasi ini sudah kita laksanakan 5 tahun sebelumnya. Ada kegiatan-kegiatan normalisasi seperti di situ-situ atau di sungai-sungai. Contohnya di Kalisabi, itu di daerah Binong, ya. Kita normalisasi sudah 2 kali di sana. Mengeruk sekaligus juga membuang kerukan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah mengurangi tingkat kebanjirannya. Artinya bahwa program normalisasi baik itu pendalaman lokasi situ maupun saluran air, dan juga memperbaiki bibir-bibir sungai, termasuk menata-menata di wilayah masyarakat setempat, ini bahagian daripada upaya pemerintah daerah yang dijalankan setiap tahun. Setiap tahun kita anggarkan normalisasi ini bisa 3-4 lokasi yang besar programnya. Itu di luar dari jaringan-jaringan kecil yang dilaksanakan oleh teman-teman kecamatan dan OPD. Dan normalisasi ini kita minta bantuan dari pihak Forkopimda, terutama dari Kodim. Kita bekerjasama dengan Kodim untuk melaksanakan normalisasi. Mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya kita mencegah. Yang kedua upaya kita adalah, kan sekarang ini juga Kabupaten Tangerang kan menjadi tujuan karena memang peruntukannya adalah wilayah permukiman, peruntukannya adalah wilayah membuka lapangan pekerjaan, ada industri, ada perumahan. Yang kedua, kita setiap ada pemohon pihak ketiga pengembang mengajukan untuk membangun perumahan, mengajukan untuk membangun industri, ini wajib pada saat kita membuat master plan, mereka menyiapkan lahan untuk membangun tandon. Mereka siap membangun tandon. Itu yang kedua. Yang ketiga, apabila dia sudah membangun perumahan, wajib mereka juga membuat gorong-gorong, membuat saluran air yang besar luasnya. Dan yang terakhir, upaya lain dengan pihak ketiga, pihak pengembang, bagaimana caranya itu saluran itu bisa terintegrasi dengan saluran besar yang lainnya. Nah, ini menjadi model, menjadi kewajiban dari semua pihak, terutama para pengembang. Apabila ini mengajukan untuk bisa membangun, mereka wajib
lahannya itu membuat tandon dan membuat saluran yang besar. Di samping normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan Kodim. Nah, salah satu yang menarik adalah Pemkab Tangerang ini menjadi program sanitasinya ya. Iya. Menjadi proyek percontohan skala nasional bahkan. Iya. Nah itu gimana proses membangunnya dan sampai sekarang nih gimana? Pasti Pemkab merasa alhamdulillah kita ada yang mengapresiasi. Iya. Ini sudah juga dijalankan ya oleh pemerintah daerah, dalam ini oleh Pak Bupati, bahwa sanitasi ini bukan hanya melulu terhadap saluran air kan. Oke. Sanitasi ini bagaimana caranya pemerintah daerah bisa memfasilitasikan terkait dengan lingkungan yang bersih gitu kan, yang tertata, dan bagaimana caranya pemerintah daerah memberikan layanan air bersih ke masyarakat di Kabupaten Tangerang. Jadi sanitasi yang sudah dijalankan oleh Pak Bupati salah satunya adalah sanitasi sekolah. Sanitasi sekolah di SD maupun di SMP. Karena itu bahagian daripada kandungan program dari GSM. Yang kedua, sanitasi ini juga dilakukan, insya Allah ini akan terus berlanjut, adalah sanitasi pondok pesantren. Nah, sanitasi pondok pesantren ini tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa setiap tahun ini kita membangun sanitren ini 150, Pak, setiap tahun. Jadi kalau misalnya 5 tahun jumlahnya sekitar 750, itu yang berdasarkan kawasan, sekaligus juga itu yang berdasarkan kolektif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tapi juga ada sanitasi pondok pesantren yang dilakukan juga oleh teman-teman camat juga dalam untuk menata MCK-nya, juga air bersih dan sebagainya. Nah, ini yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Sanitasi itu bukan hanya di sekolah saja, sekolah negeri, SD, SMP, tapi juga pondok pesantren kita juga jalankan ini. Mudah-mudahan ini terus bisa kita lanjutkan, karena komitmen Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, sanitasi ini tidak pernah bisa berakhir. Kita harus jalankan secara berkesinambungan. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Sekda. Ya, Sobat WK. Jadi menjelang hari jadi yang ke-390 ya Pak Sekda, pemerintah Kabupaten Tangerang terus berbenah gitu. Meskipun sempurna hanya milik Allah ya, siap. Masih ada kekurangan, masih ada komplain. Jadi mohon bersabar, karena kita bisa tahu luas wilayah Kabupaten sendiri, Kabupaten Tangerang sendiri. Teman-teman bisa googling dan PAD-nya juga nggak beda jauh dengan negeri tetangga ya, Pak Sekda ya. Jadi itu sebuah perbandingan lah. Jadi untuk warga Kabupaten Tangerang, selamat merayakan hari jadinya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Amin. Pak Sekda, tetap pemerintahnya amanah. Amin. Dan bisa menjalankan program-program ini sampai tuntas dan warga merasakan manfaatnya. Amin. Dan diskusi ini sudah diketahui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati sendiri berhalangan hadir karena sakit ya Pak Sekda. Jadi mendelegasikan kepada Pak Sekda. Demikian. Saya boleh nggak untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam kabupaten ini? Baik, terima kasih Mas Eko, teman-teman semua, terima kasih. Warta Kotanya juga terima kasih. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, terima kasih atas keterlibatan moralnya dengan pemerintah daerah. Terima kasih juga atas kontrolnya juga. Terima kasih atas kebersamaannya dalam menjalankan tugas pembangunan yang dilakukan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Peran serta Ibu Bapak sangat dibutuhkan, dan peran serta Ibu Bapak sudah terbukti. Kami mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih. Jadi tanggal 13 Oktober, 2 hari yang akan datang, kita akan melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang 390, yang memang Kabupaten Tangerang ini luasnya 1000 km, terus terdiri dari 29 kecamatan, 246 desa, 28 kelurahan, dan penduduknya jumlahnya lebih kurang sampai saat ini sudah mencapai 3.600.000. Tadi sudah disampaikan, disinggung bahwa dengan keterbatasan PAD, pastinya kami yakin dengan program unggulan kami ini yang sudah dijalankan, pasti masih banyak
tugas-tugas kami, PR-PR kami yang belum selesai, dan mohon doanya perintah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati supaya program ini tetap dijalankan untuk kepentingan masyarakat. Mohon sabar, secara bertahap kita akan terus konsen terhadap keberadaan masyarakat, keberadaan wilayah di Kabupaten Tangerang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.